can see it now. I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Behind the scenes and in the details, you plan the perfect way for me. Why would I dwell upon the road's uncertainties when all I gotta do is look to you? Yeah, all I gotta do is look to you. Every little thing's gonna be alright. Every little thing's gonna be just fine. Whether I can see it now, I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Every little thing, every little thing. Every little thing, everything will be alright. Hey God, I know you don't need no one to advise you. You probably do a better job running the world than I do. I just thought I'd remind you, I've been trying to find you. It feel like Satan working overtime, times two. They say if it doesn't kill you, that refines you. But I'm trying to live, and that's bigger than survival. It's been a long night, it's been a long fight. So just remind me now, everything will be alright. Every little thing, every little thing. Every little thing, every little thing. Every little thing, every little thing. Every little thing, everything will be alright. Terima kasih Tuhan buat cintamu buat setiap kami. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku
Biarlah Engkau yang menjamah hati kami Tuhan. Engkau yang mengubahkan hati kami Tuhan, sehingga hati kami berkenan di mata-Mu. Kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami Tuhan. Biarlah hidup kami dalam setiap keharian kami senantiasa menyenangkan hati-Mu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Benar Tuhan, hanya padamu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Kami berdoa Tuhan untuk setiap teman-teman kami yang saat ini sedang bergumul dan berdoa untuk pekerjaan yang sedang dihadapi dan juga kesulitan ekonomi. Biarlah Engkau Tuhan yang campur tangan dan memberikan kami hikmat-Mu senantiasa untuk menuntun kami dalam melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga untuk teman-teman yang saat ini sedang berdoa dan bergumul untuk relationship yang ada. Biarlah Engkau juga Tuhan yang campur tangan dan memulihkan setiap hubungan yang ada. Kami berdoa juga untuk setiap pekerjaan maupun setiap kesehatan yang teman-teman doakan. Perlindungan daripada-Mu Tuhan atas setiap teman-teman kami. Bagi yang sedang sakit saat ini, biarlah Engkau Tuhan yang campur tangan dan mempercepat proses kesembuhan tersebut. Dan lindungi, berikan kekuatan dan perlindungan daripada-Mu kepada keluarga setiap kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Welcome home everyone. Welcome and welcome again to the Church on Air pada pagi hari ini. Salam damai sejahtera buat kita semuanya. Bukan seperti biasanya kita melakukan Church on Air kali ini di pagi hari. Dan sangat luar biasa di pagi hari kita menikmati Church on Air bersama dengan teman-teman bukan. Dan welcome home to you bagi teman-teman semuanya juga yang mungkin menonton ibadah ini melalui streaming. Baik di pagi hari, di siang hari, sore hari, atau malam hari dimanapun teman-teman berada saat ini. So glad that we can connect with you dan melihat teman-teman semuanya. We are so glad to meet you. And welcome home to you juga buat teman-teman yang baru mungkin pertama kali
tergabung melalui Church on Air pada pagi hari ini, dan we want to say welcome home to you because this is a home for everyone and enjoy, and you are also a part of us. Teman-teman juga menjadi bagian dari kita, dan we want to chat with you setelah ini. We want to connect with you dan mengenal dan saling membangun dengan teman-teman semuanya. Dan anyway, how are you everyone? Are you good? Bagaimana dengan minggu-minggu ini? Bukankah ini adalah minggu-minggu yang luar biasa? Banyak informasi dan kabar baik yang ada, dan juga diupdate oleh pemerintah yang telah bekerja dengan sangat luar biasa, bukan? Thank you so much untuk setiap pemerintah yang telah bekerja dengan sangat luar biasa. Dan thank you everyone for the volunteers yang telah melayani dengan sangat luar biasa pada pagi hari ini. Dan teman-teman semuanya, we are so glad dan we are so excited bahwa di bulan ini kita sedang belajar tentang satu tema yang sangat penting, yaitu unstoppable. Bahwa iman yang kita percayai di dalam kehidupan kita menjadi iman yang tidak terhentikan asal kita percaya dan menjalaninya bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. The message yang sangat luar biasa telah disampaikan oleh beberapa minggu ini oleh Pak Joy, oleh Pak Teguh juga secara pribadi, yang telah men-sharekan bahwa kasih tidak boleh dihentikan atau kasih tidak terhentikan. Dan begitu juga dengan kehidupan kita, ingat selalu bahwa kasih adalah inti yang Yesus selalu ajarkan bagi kita. Dan kasih itu bukan hanya kita mengasihi Bapa, itu adalah hal yang paling utama, tetapi juga kasih Tuhan harus memancar melalui kehidupan kita kepada sesama kita semuanya. Dan semoga kita bisa melakukan firman itu di dalam kehidupan kita. Dan message yang akan disampaikan setelah ini akan disampaikan oleh seorang yang sangat luar biasa yang saya kenal secara pribadi. Seorang yang masih muda tetapi sangat luar biasa, dan beliau adalah Pastor Jeffrey Tresna yang akan menyampaikan. So I cannot wait again. So let's prepare our notes, let's take our notes, dan mari kita siapkan, dan mari kita berdoa, dan mari kita siapkan pikiran hati kita fokus kepada firman Tuhan yang akan mengubahkan kehidupan kita. By the way, setelah message ini dan setelah service ini berakhir, teman-teman semuanya bisa connect ke dalam small group hangout, dan kita akan melakukan morning coffee setelah ini. Dan grab your coffee, bawa coffee teman-teman semuanya, bawa kopi teman-teman, dan we can chit-chat along with you, dan teman-teman bisa join melalui link yang ada di description yang ada di bawah ini. Dan mari kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sungguh tidak sabar Tuhan untuk mendengarkan message yang akan disampaikan pada pagi hari ini Tuhan, sebab kami percaya bahwa Engkau berkata dan tidak ada kebetulan sesuatu pun dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau yang berkata melalui hamba-Mu pada pagi hari ini kepada kita, kami semua, dan kami siap untuk dibangun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, shalom teman-teman dari Youth GSJA Maranatha Christ Nation. Ya, senang boleh menjumpai teman-teman kembali malam hari ini. Dan saya sekali lagi terima kasih buat para pemimpin youth leader dari Youth GSJA Maranatha. Gio juga terima kasih sudah memberi saya kesempatan yang di saat ini boleh berbagi dengan teman-teman. Dan salam kenal buat yang baru mengenal saya, baru mendengar, baru melihat saya pertama kali. Dan kesempatan hari ini saya mau berbagi satu topik, satu pelajaran yang saya beri judul Tebarkan Jalamu. Sekali lagi, judul topik pembahasan kita di kesempatan saat ini adalah Tebarkan Jalamu. Dan saya percaya setiap kali kita sama-sama mendengar kata tebarkan jala, kita pasti teringat ya dengan apa yang Yesus sampaikan, sebuah ajakan yang menurut saya ajakan yang perlu kita ambil hari ini, ajakan yang perlu kita tindak lanjuti, ajakan yang perlu kita responi di kesempatan hari ini. Ajakan tebarkan jalamu, kita pasti dan tentunya masih ingat waktu Yesus berkata, "Mari ikutlah aku, dan aku akan menjadikan engkau penjala manusia." Itu sebabnya hari ini kita akan belajar bagaimana kita menjadi seorang pemenang jiwa yang efektif. Kita menjadi anak-anak muda yang melakukan reaching out, penjangkauan. Sebab percayalah, kekristenan yang sehat,
Kekristenan yang sejati adalah kekristenan yang mempunyai atau menindaklanjuti gaya hidup Kristus. Dan kalau ada alasan kenapa Yesus hadir ke dalam dunia ini, tidak lain dan tidak bukan adalah menyelamatkan orang percaya. Dan bagaimana mungkin keselamatan itu diterima oleh banyak orang, oleh orang-orang di sekitar kita, kalau kita sendiri tidak pernah menyuarakan keselamatan itu? Bagaimana mungkin sebuah pengumuman, sebuah undangan diterima oleh orang yang kita undang, kalau kita sendiri tidak pernah mengundang orang itu? Jadi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang, sekali lagi, topik tebarkan jalamu. Dan saya berdoa hari ini, setelah Anda mendengarkan kebenaran ini, Anda akan putuskan untuk Anda menebarkan jalamu di sekitarmu, di sekelilingmu, dan di lingkungan keseharianmu. Dan sebagai pembuka, saya akan mengajak ya rekan-rekan, teman-teman membuka kitab Efesus pasal yang kelima, ayat ke-14. Ya, cuman ada 2 ayat malam hari ini. Kita akan lihat kitab Efesus terlebih dahulu, lalu kemudian saya pindah ke kitab Lukas. Efesus pasal yang kelima, ayat ke-14. Saya akan bacakan buat rekan-rekan. Efesus pasal yang kelima, ayat ke-14. Itulah sebabnya dikatakan. Bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Menarik, kalimat penutup dari Efesus pasal yang kelima ayat 14 berkata, Kristus akan bercahaya atas kamu. Kristus akan bercahaya atas kamu. Syaratnya itu ada di ayat yang kalimat di atasnya. Jadi kerinduan terbesar Tuhan adalah Dia pingin Anda bercahaya. Dia pingin Anda memancarkan cahaya. Dia kepingin Anda menjadi terang dimanapun Anda berada. Kita menjadi saksi dan kita menjadi penjangkau jiwa yang efektif. Kita menjadi penjala jiwa. Nah, perhatikan kalimat di ayat 14 ini. Bangunlah dan kata bangkitlah. Jadi rupanya, waktu Anda bangun dan Anda bangkit, firman Tuhan berkata Kristus akan bercahaya. Jadi hanya dengan cara bangun dan cara bangkit, Alkitab bilang Kristus bercahaya. Jadi rupanya bercahaya tidaknya Kristus dalam kehidupanmu sangatlah ditentukan oleh proaktifmu, oleh inisiatifmu. Sebab Alkitab berkata bangun dan bangkit itu 2 kata, di mana 2 kata itu perlu bergerak. 2 kata yang bukan 2 kata yang pasif, diam, gak ngapa-ngapain. Tapi 2 kata yang bangkit atau bangun dan bangkit, itu 2 kata, 2 tempelan kata yang Tuhan kepingin. Kita maju, kita bergerak, kita melakukan sesuatu. Makanya akan jadi susah Kristus bercahaya atas kehidupan kita kalau kita pasif. Akan sangat susah kita kemudian bangun dan bangkit kalau kita masih urus diri kita sendiri. Sebab kata bangun dan bangkit berarti sebuah tindakan bergerak. Bangun dan bangkit berarti sebuah perilaku melakukan sesuatu. Nah, saya tidak akan membahas kata bangun dan bangkit. Tetapi saya akan membahas apa sih penghalang orang itu bangun dan bangkit. Apa sih penghalang orang itu nggak bisa menjadi penuai jiwa. Orang itu nggak bisa menebarkan jalannya. Nggak melakukan apa yang Kristus rindukan dan lakukan. Lalu kemudian kita nanti akan masuk pada 3 langkah praktis bagaimana menjadi pemenang jiwa yang efektif. Kita tebarkan jala kita dimanapun kita berada. Nah, saya bacakan lagi ayat 14 dari Efesus pasal yang kelima. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati. Jadi penghalang Kristus bercahaya dalam kehidupan kita karena 2 kata ini. Kita tidur dan mati. Jadi orang susah bangun, orang susah bangkit, Kristus susah bercahaya atas kehidupan kita. Bukan karena Tuhan kurang punya kuasa. Bukan karena Tuhan gak mau Anda menampilkan figurnya, pribadinya, cahayanya, terangnya dalam kehidupan Anda.
Persoalan terbesar, kita kenapa susah bangkit dan bangun sehingga Kristus bercahaya dalam kehidupan kita? Karena kita tidur dan kita mati. Kita tidur dan kita mati. Artinya apa? Ternyata penghalang orang itu memenangkan jiwa bukan karena orang itu nggak tahu strategi memenangkan jiwa. Ternyata orang sulit memenangkan jiwa bukan karena dia nggak punya waktu, bukan. Ternyata orang sulit memenangkan jiwa bukan karena nggak tahu caranya. Belum ikut seminar evangelism. Belum ikut seminar pemenangan jiwa. Belum ikut seminar penginjilan. Bukan. Tapi rupanya penghalangnya adalah mati dan tidur. Tidur dan mati. Itu berbicara apa, teman-teman? Itu berarti berbicara sebuah kondisi, situasi, keadaan di mana kita hidup bagi diri kita sendiri. Kita nyaman. Kita nggak ngapa-ngapain. Makanya orang yang fokus pada dirinya sendiri akan sulit fokus sama Tuhan. Orang yang fokus pada dirinya sendiri akan sulit melihat Kristus bercahaya dalam kehidupannya. Makanya malam hari ini, sore hari ini, ya, dimanapun Anda saat ini mendengar pesan ini, mari kita lakukan tindakan yang sederhana. Kita mesti bangkit, kita mesti bangun, kita bangkit dari kematian, kita bangun dari tidur panjang kita hari ini. Sekali lagi, jangan pernah berfokus pada keinginanmu, jangan pernah fokus pada dirimu sendiri. Nah, mati, tidur, mati, dua keadaan di mana kita nggak ngapa-ngapain, kita nyaman, kita fokus sama diri kita sendiri. Nah, itu sebabnya saya akan dengan cepat membagikan ada 3 cara bagaimana menjadi seorang pemenang jiwa, penuai yang efektif. Tebarkan jalamu. Kita akan lihat sama-sama kitab Lukas pasal yang ke-10. Kitab Lukas pasal yang ke-10, ya, ayat 5, ayat 7, ayat ke-9. Dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-10, ayat 5, ayat 7, ayat ke-9. Namun sebelum berangkat ke ayat 5, 7, dan 9, mari kita lihat ayat pertama sampai yang kedua terlebih dahulu. Ya, kalau saudara melihat, teman-teman melihat ayat yang pertama dan ayat kedua dari title Lukas pasal 10, Yesus mengutus 70 murid. Yesus mengutus 70 murid. Nah, kita akan lihat bersama-sama, ya. Kita akan lihat bersama-sama. Ayat pertama. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Berarti Tuhan tunjuk, Tuhan beri otoritas. Ada penugasan di situ. Ada assignment, penugasan. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Perhatikan ayat kedua. Setelah ada penugasan, ada assignment, ada penunjukan, ada pengutusan, descending, percayalah Anda dan saya itu diutus sama Tuhan. Ya, Anda hadir di muka bumi, Anda hadir di lingkunganmu, di kampusmu, di sekolahmu, bukan hanya untuk belajar, kuliah. Enggak. Tetapi ada misinya, ada maksudnya, ada maunya dalam kehidupan Anda dan saya. Dia pilih, dia tunjuk, dia utus. Berarti ada pengutusan, Anda descending. Perhatikan ayat kedua. Katanya kepada mereka, kata Yesus kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Wow, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Berarti problem di ayat ini dan problem di hari ini, problemnya bukan di tuaian. Aduh, kok Jeff masalahnya nggak tahu siapa orang yang saya harus jangkau. Sementara di ayat ini Alkitab bilang apa? Problemnya itu bukan di tuaian. Problemnya itu adalah di pekerjanya. Sebab Alkitab bilang tuaian banyak, pekerja sedikit. Berarti yang dibutuhkan sama Tuhan adalah pekerja. Makanya hari ini, mari terima tantangan ini. Terima undangan ini bahwa kita bersiap menjadi pekerja yang sedikit ini. Karena tuaian banyak. Berarti masalahnya, problemnya adalah di pekerjanya, bukan di tuaiannya.
Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Jadi doanya Yesus ajarkan adalah berdoanya bukan minta Tuhan kirim orang yang kita mau jangkau, bukan. Tapi berdoalah minta pekerja. Sebab tuaian banyak, pekerja yang sedikit. Nah, saya berdoa, sebelum saya lanjutkan, pastikan Anda yang mendengarkan pesan ini, Anda bilangan orang yang bersegera memberikan respon dan berkata, "Ya Tuhan, aku orangnya. Ya Tuhan, aku siap diutus. Ya Tuhan, aku siap menerima panggilan, menerima pengutusan untuk saya menjadi pekerja yang akan menuai." Nah, gimana caranya? Kita akan lihat sama-sama 3 kunci di kesempatan hari ini. Ya, ada 3 kunci gimana caranya kita menjadi pekerja, kita menjadi penuai jiwa yang efektif. Ayat yang kelima. Kalau kamu memasuki suatu rumah, perhatikan. Kalau kamu memasuki sebuah rumah, berarti kalau kamu masuk datang ke sebuah tempat atau sebuah komunitas orang, ya, katakanlah lebih dahulu. Berarti nggak langsung disuruh nginjil. Oke? Nggak langsung ditanya, Anda udah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat nggak? Nggak. Bukan itu langkah awalnya. Ya, strategi yang pertama yang Yesus ajarkan, ayat kelima, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Berarti hal yang pertama, kita dapat menjadi dan kita bisa menjadi penuai jiwa yang efektif. Yang pertama, Anda harus menjadi orang damai. Sebab Alkitab berkata di ayat ini, firman Tuhan berkata ayat kelima, damai sejahtera bagi rumah ini. Anda melepaskan shalom, Anda melepaskan damai sejahtera. Itu artinya apa? Anda harus menjadi people of peace, ya, orang pembawa damai. Makanya hal yang pertama yang harus saudara pastikan, perhatikan malam hari ini, di saat sore hari ini, misalnya Anda harus pahami adalah, sudahkah Anda menjadi orang damai? Oke? Orang damai itu adalah orang yang gampang didekati. Orang damai itu adalah orang yang dimanapun dia hadir dan berada, dia melepaskan keteduhan. Orang damai itu orang yang dimanapun dia berada, dia melepaskan ketenangan. Dia bukan orang yang melepaskan ketakutan. Orang damai itu orang yang dicintai orang lain. Orang yang damai itu orang yang punya perilaku dinantikan banyak orang. Orang damai itu orang yang punya perilaku yang gak rese, yang gak melakukan sesuatu yang kemudian melukai. No. Kalau Anda menjadi orang damai, Anda akan mudah membangun hubungan dengan orang lain. Kalau Anda jadi orang damai, Anda gampang terkoneksi dengan orang lain. Kalau Anda menjadi orang damai, Anda jadi orang yang mudah didekati. Dan tahukah Anda, hubungan punya peranan penting dalam pemenangan jiwa. Hubungan punya peranan penting Anda mendorong, menggiring, menuntun seseorang menerima Kristus sebagai Tuhan dalam hidupnya. Bagaimana mungkin menawarkan kedamaian sementara Anda pembuat rusuh? Bagaimana mungkin Anda menyuarakan kedamaian sementara kehadiran Anda mengganggu orang lain? Tahukah saudara hari ini? Hal yang simpel yang pertama. Bukan gimana cara nginjil. Berapa ayat yang harus saya hafal. Bukan itu dulu. Pertanyaannya lebih pada perilaku Anda. Lebih pada gaya hidupmu. Lebih pada personalitimu. Sudahkah Anda menjadi orang damai? Orang yang dinantikan orang lain, orang yang dinantikan banyak orang yang kehadirannya itu menyenangkan, menggugah, mendorong, memotivasi, menginspirasi gitu. Mari malam hari ini, sore hari ini, mari jadilah pribadi pendamai. Ya, pribadi pendamai itu gampang bersahabat dengan banyak orang. Pendamai itu gampang menerima orang lain. Pendamai itu inklusif hidupnya, nggak eksklusif. Pendamai itu mencintai semua orang. People of peace itu melepaskan damai sejahtera itu adalah orang-orang yang merangkul semua orang. Kehadirannya dia melepaskan solusi buat banyak orang. Kehadirannya menjadi rujukan untuk orang cerita, orang curhat. Nah, kalau Anda aja dikenal sebagai orang yang pembuat rese, Anda dikenal sebagai anak-anak muda yang
eksklusif, Anda dikenal sebagai anak-anak muda yang susah dijangkau, Anda dikenal sebagai anak-anak muda yang kaku, Anda akan sulit memenangkan sahabatmu. Anda akan sulit menjangkau orang lain. Jadi hal yang pertama hari ini di ayat yang kelima, mari jadilah orang-orang damai. Jadilah people of peace, ya. Orang-orang yang membawa kedamaian. Dan Alkitab bilang orang yang bawa damai disebut anak-anak Allah. Wow, ya. Kitab Matius berkata gitu. Orang yang bawa damai disebut anak-anak Allah. Jadi identitas anak Allah sederhana, Anda suka berdamai. Dan Anda bukan suka berdamai, di saat yang sama Anda pembawa damai. Saya nggak kebayang teman-teman kalau Anda dikenal sebagai orang yang menghadirkan kedamaian. Wow, kedamaian itu melepaskan ketenangan. Kedamaian itu melepaskan penerimaan. Kedamaian itu melepaskan kuasa penerimaan. Yang pertama, perhatikan perilaku Anda. Perhatikan karakter Anda. Perhatikan pola hidup Anda. Yang pertama, sekali lagi, kunci menjadi penuai jiwa yang efektif. Jadilah pribadi pembawa damai. Yang kedua, ayat yang ketujuh. Oke, ayat yang ketujuh. Saya bacakan buat teman-teman. Tinggallah dalam rumah itu. Makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Perhatikan ayat ketujuh. Tinggallah dalam rumah itu. Oke? Tinggal. Itu artinya apa? Bangun hubungan. Jangan jadi orang Kristen alien. Jangan jadi orang Kristen stranger yang, aduh, susah ditemuin, susah dijangkau, susah diajak ngobrol. Mari, jadi pribadi yang suka bangun hubungan dengan orang lain. Kalau yang pertama pembawa damai, yang kedua tinggal, artinya menetap. Tinggal artinya bangun hubungannya itu bukan sesaat. Bangun hubungannya itu bukan asal nyentuh, asal nempel. Tapi bangun hubungan itu menetap. Artinya apa? Anda hadir dalam kehidupan itu, orang itu. Anda menemani orang itu. Anda tinggal di rumah itu. Artinya apa? Anda makan, minum. Artinya Anda bersahabat, tinggal bersama, berdiskusi. Kemudian engagement gitu ya. Bersatu dengan orang-orang tersebut. Bagaimana mungkin Anda bisa memenangkan jiwa kalau Anda nggak membangun hubungan dengan orang itu? Bagaimana mungkin Anda menawarkan Kristus sementara Anda nggak terkoneksi dengan orang itu? Sudahkah Anda menjadi pembangun hubungan? Sebab percayalah teman-teman, hubungan itu menyembuhkan banyak hal. Di Alkitab berkali-kali Yesus menjangkau seseorang dengan hubungan yang baik. Oke? Hubungan itu menyentuh. Hubungan itu memulihkan. Hubungan itu menyehatkan. Makanya orang-orang, perhatikan, orang-orang yang rusak di area hubungan akan rusak dalam kehidupan. Ya, kalau hubungannya aja udah rusak, kehidupannya akan rusak. Kenapa? Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang mencintai hubungan. Dia menjangkau kita pakai hubungan. Dia nggak pernah jangkau kita pakai aturan. Dia menjangkau kita nggak pakai SOP. Dia menjangkau kita nggak dengan prosedur. Nggak. Dia menjangkau kita dengan hatinya. Dia menjangkau kita dengan rasanya. Dia menjangkau kita dengan empatinya. Dia menjangkau kita dengan relation. Dia menjangkau kita dengan hubungan. Makanya hari ini, mari bangun hubungan. Ya, dengarkan mereka, jadi teman curhat. Oke? Bangun hubungan. Ya. Dan saya percaya orang-orang yang membangun hubungan dengan mudah adalah orang-orang yang mencintai hubungan. Ya, orang-orang yang membangun hubungan adalah bukan cuma sekedar orang-orang yang mencintai hubungan. Orang-orang yang membangun hubungan adalah orang-orang yang mencintai hubungan. Dan di saat yang sama, orang-orang tersebut adalah orang-orang yang mudah menampilkan Kristus. Ya, sampai orang bisa melihat, Alkitab bilang, perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Jadi perbuatanmu yang baik, hubunganmu yang baik, memudahkan orang menerima masuk dalam kerajaan Allah. Jadi hubunganmu akan memudahkan orang melihat Kristus. Hubunganmu akan memudahkan orang bertemu Kristus. Hubunganmu memudahkan orang mengalami perjumpaan dengan Kristus. Sekali lagi, kita tidak menemukan di ayat ini berapa banyak ayat hafalan yang kita baca,
gitu ya. Doa puasa itu baik, bukan itu salah. Tetapi saya mau kasih tahu ada begitu banyak mitos-mitos, ada begitu banyak penghalang yang intinya sederhana. Karena kita salah diajar. Bukan kemudian berarti seminar penginjilan salah. Ya, sehebat apapun Anda memahami, Anda hafal ayat-ayat hafalan, Anda tahu tips dan trik penginjilan, kalau Anda tidak dikenal sebagai people of peace, kalau Anda tidak dikenal sebagai orang yang mahir bangun hubungan, Anda akan ditolak. Kenapa? Karena hubungan akan mengakomodir banyak hal. Hubungan akan punya otoritas. Orang berubah karena hubungan. Ya, orang berubah, orang menerima seseorang karena hubungan. Jadi hubungan itu punya kuasa, hubungan itu punya otoritas, punya power dalam hidup kita. Oke? Yang kedua, sekali lagi, mari jadi pribadi yang mahir bangun hubungan. Jangan cuek, stop cuek. Lihat kanan kirimu, hubungan-hubungan apa yang hari-hari ini yang Anda lost, yang Anda hilang. Mari bangun kembali, jalani kembali, lakukan kembali. Oke, yang pertama, jadi orang damai. Pembawa damai, people of peace. Yang kedua, tinggal menetap, artinya bangun hubungan, menetap di situ. Oke, bangun hubungan yang dalam. Lalu yang terakhir, ayat yang ke-9. Ayat ke-9. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Wow. Kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Ya. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit. Yang terakhir, yang ketiga. Oke. Yang ketiga, rilis kuasa. Oke. Beranilah untuk Anda doakan orang tersebut. Beranilah untuk Anda tantang orang tersebut untuk mau nggak kamu saya doakan. Apalagi Anda menemani orang-orang tersebut dalam masalah. Ya. Apalagi Anda menemani orang-orang tersebut dalam kondisi punya problem, punya pergumulan, sakit penyakit. Alkitab bilang sembuhkanlah orang-orang sakit itu. Artinya Anda udah punya kuasa. Kuasa yang di dalam diri Anda mesti rilis. Anda tinggal lepaskan. Kuasa itu sudah di dalam Anda. Sekali lagi, waktu Anda terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Kristus telah berdiam di dalam Anda. Roh Kudus telah ada di dalam Anda. Tinggal Anda mau rilis apa enggak. Mari, kalau Anda merindukan pengalaman kuasa, jadilah penuai jiwa. Kalau Anda ingin mengalami kuasa dan otoritas, mari ya praktek menjangkau, praktek penjangkauan. Karena waktu Anda praktek penjangkauan, Anda cerita Kristus, Anda lepaskan kuasa, itu kesempatan Anda bisa melihat kuasa, otoritas, mujizat, dan tanda-tanda ajaib Anda akan terima, Anda akan lihat. Wow! Jadi kuasa gampang dirilis kalau itu untuk kepentingan Tuhan. Mujizat gampang dirilis oleh Tuhan dan Anda akan mengalami tanda-tanda ajaib. Bukan hanya pada kepentingan kesembuhan Anda. Bukan hanya pada kepentingan kebutuhan Anda. Tetapi pada kepentingan banyak orang. Kepentingan Kristus melalui Anda dan kepada orang lain. Amin, teman-teman. Semudah itu. Semudah itu. Bahkan di ayat ini saya nggak ketemu. Yesus bilang 7 cara memenangkan jiwa. Ya, 5 skill seorang pemenang jiwa. Walaupun itu nggak salah. Itu baik, Anda bisa pelajari. Oke? Penginjilan tanpa kuasa adalah penginjilan yang nggak berkuasa. Saya ulang. Penginjilan tanpa kuasa adalah penginjilan yang nggak berkuasa. Nah, penginjilan identik dengan merilis sign and wonder. Penginjilan yang penuh kuasa adalah penginjilan yang melepaskan kuasa. Sekali lagi saya ulang. Penginjilan yang penuh kuasa adalah penginjilan yang melepaskan kuasa. Penginjilan tanpa kuasa adalah penginjilan yang gak ada kuasa. Sekali lagi, mari kesempatan hari ini saya berdoa biar 3 poin ini menolong teman-teman. Youth GSJA Maranatha Christ Nation. Namanya aja udah Christ Nation. Harusnya roh misioner. Ya, pemenang jiwa. Itu harus mendarah daging dalam hidup Anda. Itu udah harus menyatu. Sayatan tangan Anda itu melahirkan pekerjaan-pekerjaan misi yang harus dituntaskan. Saya menantang Anda hari ini. Mari menjadi penuai jiwa. Tebarkan jalanmu. Jangkau orang-orang di sekitarmu untuk kemuliaan nama Tuhan. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa hari ini. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan hari ini. Kami boleh menerima firman-Mu. Biar kebenaran ini
mendorong kami kebenaran ini, menolong kami kebenaran ini, menuntun kami pada seluruh maksud-Mu, pada seluruh kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong bantu kami. Kami boleh menjadi orang-orang yang memenangkan jiwa, penuai jiwa yang efektif, Tuhan. Kami mau menjadi people of peace. Kehadiran kami melepaskan damai sejahtera, Tuhan. Dan bantu kami menjadi orang-orang yang mahir bangun hubungan, Tuhan. Mengasihi orang lain lewat hubungan-hubungan yang kami bangun. Karena kami percaya hubungan melepaskan otoritas, hubungan mengambil otoritas, hubungan melepaskan kuasa, Tuhan. Dan kami mau belajar, Tuhan, melepaskan kuasa, tanda ajaib dan mujizat dimanapun kami pergi dan berada. Kuasa yang di dalam kami, Tuhan tolong biar kami punya keberanian memanifestasikan kuasa yang sudah ada dan berdiam permanen dalam hidup kami. Terima kasih, materaikan firman-Mu, Tuhan. Berkati kami semua. Setelah ini, Tuhan, kami anak-anak muda-Mu, Christ Nation, akan bergerak, menjangkau, bergerak memenangkan jiwa dimanapun jiwa-jiwa itu Tuhan percayakan dan Tuhan hadirkan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa kami berdoa, kami mengucap syukur. Bersama berkata, amin, amin. God bless you all. Youth GSJA Maranatha Christ Nation. Tuhan Yesus memberkati. What a great message yang telah disampaikan oleh Pastor Jeffrey buat kita semuanya. Wow, sungguh luar biasa. Semoga ini bisa memperlengkapi kehidupan kita dan membangun kehidupan kita semuanya. Dan mungkin bagi teman-teman ada yang baru pertama kali mendengarkan kabar baik ini. Dan ada kabar baik pada pagi hari ini bahwa kita semuanya bisa membangun kehidupan kita dan menjadikan Yesus mulai hari ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Dan mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, biarlah Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat melalui kehidupan kami semua pada pagi hari ini. Dan biarlah Engkau membimbing kami ke air yang tenang, ke rumput yang hijau di mana Engkau mau kami berada. Dan kami percaya Tuhan bahwa segala jalan-Mu adalah benar dan kebenaran-Mu adalah benar. Dan kami mau melakukannya di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Dan teman-teman semuanya, tidak hanya berhenti pada service ini, tapi teman-teman semuanya bisa terkonek melalui small group hangout. I want to encourage you all bahwa firman Tuhan berkata kepada kita, tidak seorang pun manusia bisa hidup sendirian, karena tidak baik bagi manusia itu seorang diri saja. Oleh karena itu teman-teman semuanya, kita membutuhkan teman-teman dan lingkungan yang dapat mensupport kita untuk bisa bertumbuh. Lingkungan yang positif di mana kita bisa bertemu dengan keluarga kita dan kita bisa bertemu dengan teman-teman yang positif dalam kehidupan kita. Dan kalau kita berada dalam lingkungan yang positif, maka mudah untuk kita mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan dibangun satu dan yang lainnya melalui sharing yang ada, melalui obrolan yang ada, maupun melalui diskusi, bahkan apapun perbincangan yang ada melalui grup itu. Dan tempat itu dinamakan small group. Dan teman-teman yang ingin tergabung melalui small group itu, dimanapun teman-teman berada saat ini, di Surabaya, Jakarta, ataupun di kota-kota manapun, kita sangat bersyukur bahwa teknologi bisa menyatukan kita semuanya. Dan teman-teman bisa terkumpul melalui small group yang ada dengan cara mengklik link yang ada di bawah ini, ataupun scan QR code yang ada di layar, dan teman-teman bisa join. Dan we want to see you everyone. We are so excited untuk bisa ngobrol dengan teman-teman semuanya. And after this, kita juga ada small group hangout yang teman-teman bisa lihat melalui link secara live di bawah ini, dan teman-teman bisa klik dan join. Bersama-sama kita bisa saling membangun setelah ini. Dan we are at the end of the service pada pagi hari ini. We are so excited untuk mendengarkan dan juga melakukan firman Tuhan. Karena firman yang terbaik adalah bukan firman yang hanya didengar, tetapi terlebih untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita semuanya. And we hope we can see everyone on the next week and see you again. God bless you, and God bless you all. See you next week.